Link daftar hadir nanti ya, nanti Bapak Ibu. Nanti akan kami bagikan nanti, tapi ya sekitarlah jam-jam 1 seperti itu atau nanti jam 12 karena kan kita kan belum belajar ya, belum belajar sama sekali. Mohon bersabar Bapak Ibu, karena yang penting sekarang itu adalah kita belajar bukan berburu sertifikat ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa di sini kita nanti akan lebih banyak belajarnya, bukan berarti kita berburu sertifikat dan sebagainya, tapi kami akan memberikan sertifikat gratis untuk yang mengikuti webinar ini bagi yang mengikuti sampai terakhir nanti Bapak Ibu ada dengan yaitu ada nama, terus asal sekolah atau unit kerja, dan terakhir harus melampirkan screenshot dari kegiatan ini seperti itu nggih. Nanti screenshotnya adalah ketika panjenengan mengikuti kegiatan ini on cam seperti itu, screenshot silakan nanti baru akan kami bagikan di kolom chat Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, nanti akan kami bagikan, tapi nanti tidak sekarang. Karena fokus kita hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah seperti itu Bapak Ibu. Nah, Pak Agus bisa di-mute dulu. Nah, terima kasih. Tadi sudah ada kesepakatan belajar ya Bapak Ibu, harus mute, raise hand, dan lain sebagainya. Dan mohon maaf ya karena memang secara teknis kita hanya bisa menampung sebesar 247 peserta. Kami mohon maaf tidak bisa semuanya bergabung. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti akan kami bagikan link link pendaftaran, link itu ya, link daftar hadir untuk peserta semuanya. Yang mau kaitannya dengan presensi, nggak usah nulis hadir gitu, nggak apa-apa. Nanti ada linknya sendiri yang akan nanti kami bagikan di tengah-tengah acara. Tidak sekarang, baru setengah jam Bapak Ibu. Kita belajarnya masih banyak, masih lama ya. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali nggih memang apalagi kaitannya dengan pengelolaan kinerja yang melalui PMM seperti itu menjadi sedikit goyah ya, menjadi dinamika baru bagi kita semua, dan saya yakin ini merupakan hal yang baru. Dan kenapa kok bahasa Inggris baru tanggal 30 Januari memulainya? Karena ya memang kami baru minggu lalu, yaitu tanggal 25 ya, tanggal 25 itu kami baru mendapatkan sosialisasi dari BPGT. Mohon di-mute ya Bu Koni ya. Pohon dulu, kita sama-sama. Mohon bisa di-mute dulu. Halo. Bisa di rumah mohon maaf teman-teman ya, inilah ya dinamika ketika kita belajar secara daring, pasti ada yang seperti ini. Enggak masalah nih, yang penting kita tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Sebentar, satu lagi saya mute dulu, mohon maaf Bapak Ibu. Sudah belum ya? Oh, oke, Ibu saya mute dulu sebentar. Oke. Bapak Ibu, saya mau izin share screen ya. Ini saya dapatkan ketika kami mengadakan refleksi, dan juga kemarin kita bergabung dengan BBGP Jawa Tengah. Akan saya share sebentar. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu share screen saya? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu. Kami di sini akan menggunakan teknis ya, secara teknis, yaitu panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru untuk pengguna guru, seperti itu. Kita bisa lihat per hari ini Bapak Ibu, per hari ini
Untuk Kabupaten Semarang, ya, diagram kemajuan kinerja Kabupaten Semarang per 30 Januari 2024 dengan total guru ASN ya Bapak Ibu dengan PNS-nya 3.503 dan P3K-nya 2.942 yang sudah mengakses PMM itu ada sekitar sebentar. Saya carikan dulu. Oke, ada sekitar 6 ada sekitar di situ ya akses PMM ada 3.040 yang sudah mengakses 3.000 sekian. Terus yang mengajukan draft itu adalah yang membuat draft dulu nggih. Itu juga 3.000 sekian. Untuk mengajukan draftnya 2.991 dan yang disepakati masih ada 1.322. Nah, ini terus yang di sini yang untuk P3K ya, untuk akses PMM-nya sekitar 2.900 sekian. Dilanjutkan yang akses SKP-nya 2.800. Untuk mengajukan draftnya membuat draft 2.500. Terus mengajukan draftnya 2.700 dan disepakatinya 1.032. Untuk menyepakati kita masih tunggu sampai besok ya Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu yang sampai hari ini belum menyepakati harap segera disepakati. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kami lanjutkan Bapak Ibu. Mengapa? Ya, ada fitur pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Itu merupakan alat bantu yang memudahkan guru dan kepala sekolah untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karir guna peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini kaitannya adalah dengan dasar hukum, yaitu dasar hukumnya adalah Perdirjen GTK. Wah, Bapak Ibu ini sudah hafal semua ya. Nomornya adalah 7607 garis miring B.B1 garis miring HK.03 garis miring 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ya, seperti kita tahu bahwa rilis fitur pengelolaan kinerja guru dan KS itu sudah dilakukan oleh Dirjen GTK Ibu Nunu itu pada tanggal 10 Desember 2023. Ya, untuk fiturnya sendiri, Bapak Ibu bisa dilihat di PMM masing-masing ya. Di situ ada fitur pengelolaan kinerja. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu, ya kita harus yang mengisi yang namanya refleksi kompetensi, Bapak Ibu. Jadi jangan lupa mengisi refleksi kompetensi terlebih dahulu, baru kemudian ke pengelolaan kinerja yang ada di bawah itu, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, seperti kita tahu bahwa pengelolaan kinerja itu kita punya periode ya. Jadi dalam setahun itu ada 2. Yang pertama itu dari tanggal 1 Januari sampai 30 Juni. Ya, dan yang nanti kita yang kedua akan mengisi dari tanggal 1 Juli 2024 sampai 31 Desember 2024. Nah, pengelolaan kinerja di PMM itu merupakan alat bantu yang memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya. Demi apa Bapak Ibu? Nah, demi yang pasti adalah peningkatan kualitas pembelajaran murid. Jadi kemana-mana kita ikut pelatihan dan yang lain sebagainya, itu demi apa? Ya, demi yang pasti adalah demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Seperti itu, nggih. Selanjutnya untuk pengelolaan kinerja untuk guru terdiri dari 3 tahapan, Bapak Ibu. Ada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Bisa dilihat di situ, ya. Yang pertama adalah perencanaan. Kita merencanakan dulu, Bapak Ibu, terutama tentang praktik pembelajaran. Ya, indikator yang akan diobservasi oleh atasan itu bisa kita lihat berdasarkan rapor pendidikan yang sudah kita dapatkan ya. Jadi tiap orang akan berbeda. Misalkan saya
kemarin itu adalah tentang disiplin positif di situ karena di rapot pendidikan di sekolah kami yang masih merah itu ya, bukan merah ya, tapi kuning ya. Jadi kami memilih yang itu. Mungkin di sekolah lain akan lain lagi, seperti itu Bapak Ibu. Baik. Nah, ini untuk tahapan pengerjaan pengelolaan kinerja. Yang pertama adalah perencanaan Bapak Ibu. Ya, pada tahap perencanaan, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi rapor di PMM. Balik-balik lagi, ternyata memang rapor pendidikan itu sangat penting gitu Pak Ibu. Jadi di sini pun kita juga direkomendasikan, oh iya, ternyata butuh di bagian ini seperti itu Bapak Ibu. Lanjut untuk pelaksanaannya. Nah, ini Bapak Ibu nanti kita mulai tanggal 1 Februari gitu nggih. Maret ya nanti ya. Di tahap pelaksanaan kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di PMM. Dan yang ketiga adalah penilaian. Pada tahap penilaian, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem kinerja BKN. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Sebenarnya siapa sih sasaran penggunaan penilaian pengelolaan kinerja itu, Bapak Ibu? Baik. Sasarannya adalah yang pertama itu guru ASN, ya. Jadi mulai bulan Januari 2024, guru ASN hanya perlu mengisi perencanaan kinerja melalui PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Nah, terus untuk guru non-ASN bagaimana? Untuk guru non-ASN itu dianjurkan sih Bapak Ibu. Jadi guru non-ASN dianjurkan untuk turut melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Terus siapa lagi? Sasarannya adalah kepala sekolah ya sebagai atasan. Kenapa? Karena kepala sekolah berperan sebagai asesor dan coach bagi guru dalam pengelolaan kinerja. Ya, kepala sekolah ada aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Nah, juga kepala sekolah di sini adalah sebagai pegawai. Kepala sekolah juga mengisi SKP dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja melalui PMM mulai tanggal 15 Januari 2024. Kalau Bapak Ibu guru mulai tanggal 2 Januari ya, tapi kalau kepala sekolah akan mulai tanggal 15 Januari sampai besok tanggal 31 Januari. Jangan lupa seperti Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan halaman beranda untuk pengelolaan kinerja. Saya yakin panjenengan semua sudah bisa melihatnya semua. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ya, di pengelolaan kinerja itu di berandanya ya untuk pelaksanaan kinerja 100%. Itu adalah kaitannya dengan praktik pembelajaran. Periodenya Januari sampai Juni 2024. Nanti akan dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jangan lupa juga dikumpulkan dokumennya apa saja, yaitu untuk pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Nah, cek dokumen lainnya Bapak Ibu. Dokumen apa saja yang diperlukan? Yaitu dokumen KOSP. Ini dikumpulkan oleh atasan. Kemudian dokumen kehadiran kelas. Ini juga dikumpulkan oleh atasan dan perilaku kerja. Ya, laksanakan sesuai rencana. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik kita ke perencanaan kinerja nggih. Baik. Perencanaan rencana kinerja, Bapak Ibu, ini kemarin yang sangat luar biasa juga ya. Jadi saya rasa itu Bapak Ibu tuh bingungnya bukan di kinerjanya masing-masing ya, tapi malah kadang-kadang bingungnya itu ini harus berburu sertifikat. Bukan Bapak Ibu, bukan kaitan dengan berburu sertifikat dan sebagainya, tapi adalah ketika kita melaksanakan tugas kita sebagai guru di kelas itu lebih penting Bapak Ibu.
Jadi pelaksanaan kinerja kita di kelas, di mana kita nanti diobservasi, di mana kita mengajar itu adalah hal yang lebih penting. Bukan untuk mengumpulkan sertifikat dan sebagainya, tidak. Tapi yang kita fokuskan sekarang adalah pelaksanaan kinerja kita di kelas. Dan saya yakin Bapak Ibu kepala sekolah, itu akan dengan apa ya, misalkan ya nanti suatu saat di itu ya yang di RHK-nya Bapak Ibu kaitannya dengan poin-poin itu tidak tercapai gimana dan sebagainya, yaitu nanti akan dilihat oh ya kalau memang tidak tercapai pasti di bawah ekspektasi, tapi nilainya saya yakin tidak akan lah yang namanya terus diberikan nilai jelek oleh Bapak atau Ibu kepala sekolah. Saya yakin seperti itu. Oke, ada yang tanya link absen mana Bapak Ibu? Nanti akan kami berikan Bu ya. Sekarang semuanya fokus di sini untuk belajar Bapak Ibu. Link absen nanti akan kami bagikan, jangan khawatir seperti itu nggih Bapak Ibu. Baik, kami lanjutkan Bapak Ibu. Ini nggih untuk pengelolaan kinerja ada seperti ini ya. Jadi mulai tanggal berapa? 1 sampai 31 Januari adalah memulai perencanaan kinerja. Nah, alur pengelolaan kinerjanya adalah sebagai berikut ya. Dari Januari kita adalah merencanakan guru dan persetujuan atasan. Februari panjang semua berkutat dengan persiapan observasi kelas, karena nanti di bulan Maret adalah periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut Bapak Ibu. Nah, untuk bulan April sampai dengan Mei adalah pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Di bulan Juni kita akan merefleksikan, menilai dan juga menentukan predikat kinerja. Nah, apa yang harus panjenengan lakukan? Saya yakin ini karena tadi ya sudah dilihat bahwa di Kabupaten Semarang itu sudah hampir berapa? 88% tinggal disepakati Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah melalui alur ini nggih. Yang pertama itu adalah panjenengan klik mulai untuk mengisi perencanaan Anda. Nah, untuk mengetahui lini masa pengelolaan kinerja bisa dilihat di laman beranda masing-masing Bapak Ibu, di PMM masing-masing, seperti itu. Nah, setelah jenengan klik semuanya mulai, akan bisa dilihat ini. Ada diminta untuk mengecek data diri panjenengan semua. Tolong dipastikan bahwa di situ namanya sudah betul, ya. Oke, sebentar. Ada masalah ya? Ada masalah nggak? Iya. Ada ya, suaranya putus-putus. Oke, sebentar. Saya pin ya. Oke, sudah Bapak Ibu? Udah. Oke, sudah ya. Oke, screen-nya mungkin tadi itu ya, kena apa gitu. Baik, Bapak Ibu. Alhamdulillah ini tadi ada yang langsung WA saya, quiz screen-nya katanya. Terima kasih yang sudah WA. Baik, kami lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, setelah itu apa yang panjenengan lakukan adalah mengecek data diri panjenengan semuanya Bapak Ibu, dari nama, NIP, status kepegawaian, ya. Aduh, lagi ya. Sudah Bapak Ibu, masih bisa terlihat share screen saya? Hilang, Bu. Hilang? Oke. Iya, Bentar halo. Bapak Ibu. Sudah bisa? Belum. Iya, Bu. Belum, sebentar. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, ini dinamika seperti ini. Dinamika ketika kita belajar secara daring seperti ini. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Belum. Di layar saya? Ampun? Belum. Belum. Oke, wait.
Ya, mohon maaf ini karena mungkin overload ya. Saya izin share screen lagi Bapak Ibu. Bentar, saya tutup ya dulu, biar tidak terlalu berat. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah. Belum. Belum? Sebentar. Halo. Ya, halo. Oh, udah Ya, itu. sudah. Oke, Sudah ya. ada Ibu sudah. Bu. Oke, Sudah, terima Bu. kasih Ada. Bapak Ibu Oke, untuk thank you. responsnya. Thank you. Oke, Thank you so baik much. Bapak Ibu. Kita lanjutkan, nggih. Oke, cek data diri panjenengan Bapak Ibu semuanya. Di situ ada nama, NIP, status, pangkat, jenjang jabatan, satuan pendidikan. Nah, itu kalau data sudah sesuai langsung saja diklik. Gitu ya. Ini sudah dilewati Bapak Ibu. Nggih, saya yakin sudah bisa di itu ya. Nah, mohon melakukan pembaruan data Bapak Ibu, ini yang penting ya. Di Dapodik apabila tidak sesuai, edit data hanya dapat dilakukan sekali. Ngaten. Terus, nah lanjut perencanaan kinerja dengan data ini ya lanjut. Klik ya lanjut untuk memulai perencanaan kinerja Anda Bapak Ibu. Ye. Jadi klik lanjut gitu aja. Oke, lanjut. Kita next. Baik, kita ke perencanaan kinerja Bapak Ibu. Ya, perencanaan kinerja di situ ada praktik pembelajaran. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi. Yang ketiga tugas tambahan. Yang keempat perilaku kerja dan yang kelima rangkuman. Nah, untuk praktik pembelajaran ini saya yakin, nggih, panjenengan sudah karena sudah menjadi Bapak Ibu guru yang lama gitu nggih. Panjenengan pasti sudah biasalah praktik pembelajaran apalagi supervisi dan lain sebagainya, saya yakin sudah. Nah, ini sebenarnya poin pentingnya di sini Bapak Ibu, di praktik pembelajaran. Tapi ternyata teman-teman itu terkecoh dengan pengembangan kompetensi. Ya, padahal nggih Bapak Ibu, pengembangan kompetensi di situ itu penting, nggih penting bagi kita, tapi lebih penting lagi adalah ketika panjenengan praktik pembelajaran dengan anak-anak nggih, dengan semua siswa di kelas panjenengan. Nah, pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja panjenengan Bapak Ibu. Nggih, pada tahapan perencanaan, panjenengan sebagai guru dapat menciptakan kinerja dengan memutuskan indikator yang direkomendasikan berdasarkan capaian dari rapor pendidikan satuan Anda, Bapak Ibu. Apabila tidak ada hasil capaian rapor pendidikan, Anda dapat berdiskusi atau direkomendasikan oleh kepala sekolah. Nah, perencanaan kinerja terdiri dari praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, ya, tugas tambahan, perilaku kerja dan rangkuman. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita sudah masuk ke laman perencanaan kinerja, tahap pertama yang perlu dilakukan adalah memilih indikator yang diprioritaskan untuk peningkatan kinerja Anda. Rekomendasi perencanaan Anda didasari dari hasil rapor pendidikan satuan pendidikan panjenengan semuanya. Klik rapor pendidikan subjek Anda atau satuan pendidikan Anda untuk melihat hasil capaian. Jadi ini setiap orang berbeda-beda nggih Bapak Ibu, ada yang pilihannya adalah keteraturan suasana kelas, ada yang penerapan disiplin positif, ada instruksi dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat atau itu didasarkan pada rapor pendidikan satuan pendidikan panjenengan masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini kita dapatnya adalah di SD ya. Contohnya adalah SD 1 Merdeka Mengajar. Nah, setelah diklik tadi, kita akan dihubungkan langsung ke sistem rapor pendidikan Bapak Ibu.
Ya, yang kurang yang mana, yang cukup yang mana, kalau yang sudah baik biasanya tidak itu, oke. Nah, klik ke sistem rapor pendidikan untuk melihat hasil capaian yang lebih komprehensif dengan dengan masuk ke platform rapor pendidikan. Nah, untuk melanjutkan ke pengisian perencanaan kinerja, klik saya mengerti, seperti itu Bapak Ibu. Terus kita lanjutkan Bapak Ibu, untuk perencanaan kinerja, ya. Nah, ini bisa dilihat juga Bapak Ibu indikator lainnya untuk bisa melihat rincian lain indikator yang direkomendasikan untuk perencanaan kinerja Anda. Di situ ada konstruktif, kepedulian pada peserta didik, instruksi yang adaptif, instruksi pembelajaran dan aktivitas interaktif. Itu semua kita klik berdasarkan tadi nih Bapak Ibu perolehan di rapor pendidikan masing-masing satuan pendidikan. Seperti itu. Baik, akan kami lanjutkan. Nah, di sini ya kami memilih keteraturan suasana kelas. Ya, kami memilih salah satu indikator yang direkomendasikan kepada kami. Terus langsung klik ke pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi sesuatu ya bagi kita semua Bapak Ibu. Tapi ternyata ini tuh tidak perlu kita takutkan Bapak Ibu. Tapi ini yang menjadi ketakutan bagi teman-teman hingga akhirnya ada yang nyuwun sewu berbagi apa? Kok berbagi? Ada yang berburu sertifikat dan lain sebagainya. Jangan takut Bapak Ibu, karena ini yang penting adalah di taktik pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Untuk pengembangan kompetensi, mari kita kembangkan bersama-sama. Mari kita ikuti banyak kegiatan bersama-sama, tapi ya kita niatkan kembali semuanya adalah demi murid-murid kita semua Bapak Ibu. Jadi mengikuti seperti ini tadi yang kita lakukan hari ini. Oh iya, kita dapat seperti ini, berarti kita akan semakin lebih memperhatikan murid-murid kita seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, pada laman pengembangan kompetensi, panjenengan semua akan mengisi RHK atau rencana hasil kerja. Perlu diperhatikan terdapat minimal poin untuk rencana hasil kerja Anda. Total poin yang perlu diajukan minimal 32 dan maksimal 128 dalam satu semester. Ya, pilih rencana hasil kerja sesuai dengan yang ingin Anda tingkatkan. Pilih berapa target kuantitas yang ingin dicapai untuk menambahkan rencana hasil kerja, klik tambah. Nah, bukti dukung akan berbeda-beda tergantung dari RHK pilihan masing-masing. Nanti akan kami sampaikan Bapak Ibu di itu berapa kita ke selanjutnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, kita bisa nggak menghapus RHK kemarin yang belum dihitung ya, yang belum kita diskusikan dengan kepala sekolah. Nah, akan muncul tambahan kotak untuk Anda mengisi kembali rencana hasil kerja. Pengisian dilakukan sama seperti RHK pertama. Nah, kalau Anda ingin menghapus, terus untuk tambahan RHK dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila pengisian sudah sesuai, nah, kita bisa lanjutkan klik ke tugas tambahan seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin bagi yang sedang mengikuti pendidikan angkatan 9, itu nanti akan memperoleh sertifikat, insya Allah nanti juga akan bisa digunakan untuk mengisi RHK ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk, nah ini penjelasan 18 RHK pada pengelolaan kinerja PMM, disertai dengan poin dan juga bukti dukungnya. Yang pertama, itu adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini yang diperlukan adalah 4 poin Bapak Ibu. Oh, ini mendapatkan 4 poin nggih. Ya, catatannya satu kegiatan itu setara 4 poin. Sertifikatnya maksimal 8 kegiatan Bapak Ibu. Durasi atau jumlah jam seminar lokakarya, konferensi,
simposium dan atau studi banding lapangan, tidak ada batasan minimal dan maksimal. Penyelenggaranya pun bebas asal terpercaya. Itu nggih. Nah, nanti insya Allah di kegiatan webinar ini akan kita berikan juga sertifikat Bapak Ibu. Ya, akan kita berikan sertifikat yang nanti insya Allah poinnya adalah 4 poin. Seperti itu. Nanti akan kita bagikan setelah Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Gitu nggih. Melakukan serta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Di sini juga ada 4 poin ya. Itu satu kegiatannya berdurasi 2-3 jam. Setara 4 poin, sertifikatnya maksimal adalah ada 8 kegiatan Bapak Ibu. Jadi kalau 8 kali 4 itu sudah 32 ya. Jadi seperti ini, komunitas belajar yang sudah terdaftar di PMM. Misalkan di sekolah ada komunitas belajar, ini MGMP Kabupaten juga ada komunitas belajar, di MGMP kelompok juga ada komunitas belajar, itu bisa panjenengan ikuti semua yang ada di PMM. Ya, sertifikat sebagai peserta berbagi praktik baik dengan durasi 2-3 jam yang ditandatangani oleh ketua komunitas belajar atau ketua MGMP atau dinas. Nah, itu kalau kombelnya antar sekolah. Nah, nanti insya Allah kita untuk MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Semarang, insya Allah di bulan Februari, di tanggal 27, kita akan mengadakan yang namanya berbagi praktik baik, yang kita namakan di situ adalah English Fest Bapak Ibu atau English Festival 2024. Nanti panjenengan bisa mengikuti semuanya yang menjadi anggota MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Semarang ya, dan akan kami terbitkan sertifikat ya yang 4 poinnya ini Bapak Ibu. Terus kita lanjutkan, yang nomor 3 adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini juga 4 poin. Catatannya di sini ada satu kegiatan setara 4 poin. Sertifikatnya adalah maksimal ada 8 kegiatan. Sertifikatnya bagaimana? Ditandatangani oleh kepala sekolah atau pihak dinas ya. Jadi kalau nanti ada kegiatan coaching atau mentoring itu bisa juga akan kita adakan, atau mungkin dari komunitas belajar lain juga akan mengadakan kegiatan ini. Yang keempat adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat. Itu setara 6 poin. Nah, terus bukti dukungnya apa? Laporan maksimal 6 kegiatan. Guru atau kepala sekolah yang telah lulus menjadi, nah ini catatannya Bapak Ibu, guru atau kepala sekolah yang telah lulus menjadi penelaah aksi nyata melalui seleksi PMM. Jadi ini tidak bisa semuanya jadi ya Bapak Ibu, tapi memang yang sudah lulus menjadi penelaah aksi nyata melalui seleksi di PMM, itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan the next Bapak Ibu. Oke. Yang kelima adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Ini juga poinnya ada 6. Catatannya adalah 10 cerita praktik setara 6 poin. Laporannya ada maksimal 6 kegiatan. Ini juga sama Bapak Ibu dengan yang di atas tadi, atau guru atau kepala sekolah yang telah lulus menjadi penelaah cerita praktik melalui seleksi. Seperti itu, nggih. Selanjutnya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Ini juga 6 poin Bapak Ibu. Catatannya adalah 10 perangkat ajar setara dengan 6 poin. Nah, ini juga yang sudah lulus nggih menjadi penelaah perangkat ajar melalui seleksi di PMM. Nah, kita lanjutkan yang ke-7 Bapak Ibu. Untuk meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Ini ada 6 poin Bapak Ibu. Satu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM. Ya, poinnya ada 6. Terus
kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM maksimal ada 6 kegiatan. Nah, untuk konten unggulan yang terbit pada menu rekomendasi jempolahan itu yang pasti yang telah melalui kurasi oleh pihak PMM atau pihak Kemdikbudristek. Seperti itu. Jadi kalau yang nomor 5, 6, 7 ini kalau panjenengan bukan penelaah, bukan termasuk kontennya, bukan termasuk konten unggulan, ini mohon untuk di skip saja dulu. Seperti itu nih Bapak Ibu. Next ini bisa menjadi penelaah nih, cerita praktik baik dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, mari kita lanjutkan. Yang ke-8 Bapak Ibu, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Di sini ada 8 poin Bapak Ibu. Satu kegiatannya berdurasi 2-3 jam. Setara 8 poin, sertifikatnya maksimal 4 kegiatan. Ya, kalau ini semua guru dapat menjadi narasumber berbagi praktik baik. Kegiatan berbagi dapat dilakukan dalam kombel, baik intrasekolah, ya di dalam sekolah masing-masing ya Bapak Ibu, antar sekolah maupun kombel daring. Nah, ini juga kombel daring ya, karena MGB Bahasa Inggris Kabupaten Semarang juga mempunyai komunitas belajar di PMM, seperti itu. Terus yang ke-9 adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Apa saja yang perlu diobservasi, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Itu ada 8 poin Bapak Ibu. 1, observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian. Itu setara 8 poin. Terus petunjuknya apa yang diperlukan oleh panjenengan semua adalah laporan. Ya. Nah, ini semua guru berkesempatan menjadi partisipan observasi dalam praktik pembelajaran sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian. Nah, ini luar biasa sekali nih Bu, Bapak Ibu. Kalau panjenengan ingat zaman dulu ada yang namanya lesson study gitu nih. Ya, kita mengobservasi teman kita seperti itu. Baik, lanjut. Yang ke-10, Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, satu kegiatannya durasinya 2-3 hari, setara 8 poin. Ya, bukti dukungnya sertifikat maksimal 4 kegiatan. Nanti insya Allah juga pelatihan ya. Jadi panjenengan kemarin ada yang WA saya, Bu, nanti akan ada kegiatan nggak MGMP Bahasa Inggris seperti itu. Insya Allah nanti kami akan melaksanakan kegiatan Bapak Ibu di bulan Mei. Jadinya jangan khawatir seperti itu nih. Jadi pelatihan atau bimbingan teknis tidak dibatasi oleh jumlah jam. Ya, asal durasinya 2-3 hari. Penyelenggara kegiatan pun tidak dibatasi, asal terpercaya nih Bapak Ibu, seperti MGMP Bahasa Inggris insya Allah terpercaya nih. Lanjut kita Bapak Ibu untuk nomor 11, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, ini Bapak Ibu yang panjenengan bisa ngulik lagi di PMM sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Itu ada 8 poin Bapak Ibu, yaitu 1, pelatihan peserta aksi nyata, ya setara 8 poin. Terus bukti dukungnya apa? Sertifikat topik Bapak Ibu, maksimalnya 4 kegiatan. Ya, penjelasannya di sini ada topik pelatihan mandiri di PMM, disesuaikan dengan kebutuhan. Mari kita belajar Bapak Ibu, ya kita belajar lagi di PMM, banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari di PMM Bapak Ibu. Nah, untuk poin yang nomor 12 Bapak Ibu, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Itu ada 12 poin Bapak Ibu. Bagi yang sekarang sedang sebagai fasilitator atau pengajar praktik di kegiatan guru penggerak, ini juga bisa dimasukkan. Ya. Satu kegiatan durasinya 2-3 jam. Nah,
terus itu setara 12 poin. Maksimalnya berapa? 3 kegiatan Bapak Ibu. Nah, untuk penjelasannya, guru atau kepala sekolah yang berperan sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah. Nah, ini bisa dalam pendidikan guru penggerak dan juga PPG. Seperti itu nih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah meningkatkan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Poinnya 12 Bapak Ibu. Catatannya, satu cerita praktik yang terbit di PMM itu setara 12 poin. Nah, bukti dukungnya apa Bapak Ibu? Cerita praktik yang terbit di PMM itu maksimal 3 kegiatan. Nah, penjelasannya, cerita praktik yang terbit di video inspirasi atau ide praktik. Penulis melalui tahap pendaftaran di seleksi, mohon maaf. Nah, untuk yang poin 14 adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Poinnya ada 12 poin, catatannya adalah satu penghargaan setara 12 poin Bapak Ibu. Bukti dukungnya adalah piagam. Maksimal ada 3 kegiatan. Nah, ini untuk untuk penghargaan, ini memang belum ada penjelasan Bapak Ibu, mungkin nanti bisa ditanyakan helpdesk ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang ke-15, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Ini 24 poin Bapak Ibu, wow luar biasa ya, itu poinnya gede, tapi memang ya ini Bapak Ibu, apa syaratnya? Apa prasyaratnya? Yaitu syaratnya satu perangkat ajar yang terbit di PMM itu setara 24 poin. Tapi yang harus diperhatikan Bapak Ibu, jenengan kalau mau upload perangkat ajar di PMM sebagai kontributor perangkat ajar di PMM, itu panjenengan harus sudah menyelesaikan 2 topik di PMM. Yang pertama adalah kurikulum merdeka dan yang satunya adalah perencanaan. Nah, bukti dukungnya apa Bapak Ibu? Di sini adalah perangkat ajar yang terbit di PMM. Maksimalnya 2 kegiatan, gitu nggih. Terus penjelasannya. Nah, ini Bapak Ibu, perangkat ajar telah dikurasi oleh pihak Kemdikbudristek dan terbit di menu perangkat ajar. Itu yang sangat perlu diperhatikan semuanya. Nah, untuk kelas melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan atau ini juga 24 poin Bapak Ibu. Kalau ini mungkin untuk guru SMP tidak ada nih. Ini adalah untuk guru-guru SMK seperti itu. Baik, kita ke poin yang nomor 17, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik Bapak Ibu. Nah, ini adalah biasanya adalah komunitas belajar yang sudah terdaftar di PMM. Okay. Jadi panjenengan yang masih belum itu ya, nanti bisa dibentuk di MGMP-nya. Jadi nanti tiap ketua, wakil ketua, dan juga sekretaris bisa menjadi penggerak komunitas belajar. Nah, catatannya itu adalah 3 kegiatan. Poinnya berapa? 36 poin Bapak Ibu. Ya, sertifikat hanya 1 kegiatan. Nah, ini penggerak komunitas belajar adalah semua pengurus aktif atau bukan pengurus tapi terlibat aktif sebagai panitia pelaksana kegiatan berbagi praktik baik. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat yang ditandatangani oleh Kepse. Gitu nggih, kalau memang komunitas belajarnya itu adalah komunitas belajar intrasekolah. Kalau dengan MGMP bagaimana? Nanti akan kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu. Baik, untuk yang nomor 18 adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya kemukakan ya, yang sedang mengikuti kegiatan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah, itu sudah langsung mendapatkan 128 poin, karena nanti pendidikan guru penggerak angkatan 9 akan selesai pada tanggal 2 Mei nanti,
Dan nanti insya Allah untuk awal Juni, insya Allah sertifikatnya sudah keluar. Jadi bisa digunakan untuk mengisi RHK Bapak Ibu masing-masing. Baik, nah ini kita lanjutkan ke tugas tambahan Bapak Ibu. Saya yakin di sekolah panjenengan semua, panjenengan mendapatkan tugas tambahan Bapak Ibu. Nah ini juga diklik, sesuaikan saja. Oh, misalkan klik saja. Wali kelas, klik saja. Nah, oh ternyata sebagai koordinator PKG, diklik saja, tambahkan seperti itu ya. Nah, di sini ketentuannya adalah Bapak Ibu insert ketentuan tugas tambahan. Nah, ini Anda juga dapat mengisi tugas tambahan yang nomor 15 di situ. Pilih RHK untuk tugas tambahan Anda. Nah, kalau sudah selesai kita klik ke perilaku kerja untuk pengisian perilaku kerja Bapak Ibu. Nah, di situ ada banyak aspek ya Bapak Ibu, saya nggak hafal. Yang pertama adalah aspek berorientasi pada pelayanan. Nah, perilaku kerja adalah tindakan guru yang dapat dinilai untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Pada laman perilaku kerja, Anda dapat memilih indikator yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, ada 7 aspek Bapak Ibu yang dapat diobservasi. Di situ bisa diperhatikan nomor 17, pilih indikator perilaku. Nah, terus kalau sudah selesai semua panjenengan isi, karena ini sudah diisi ya Bapak Ibu, saya yakin bahkan sudah ada yang disepakati, kita langsung klik ke rangkuman Bapak Ibu. Nanti ya, kalau sudah klik rangkuman, terus panjenengan bisa lanjut ajukan Bapak Ibu ya untuk mengajukan perencanaan Anda kepada kepala sekolah masing-masing. Setelah itu panjenengan akan berdiskusi dengan kepala sekolah berkaitan dengan RHK panjenengan masing-masing. Nah, setelah itu kalau sudah di ACC sama Bapak Kepala Sekolah, mohon untuk memeriksa laman beranda secara berkala untuk melihat status perencanaan kinerja Anda dengan klik cek perencanaan kinerja. Baik Bapak Ibu, yang perlu diingat ya, konsentrasikan pada tahapan praktik pembelajaran dan perilaku kerja Bapak Ibu. Jadi kita konsentrasi ke praktik pembelajaran dan perilaku kerja Bapak Ibu. Nah, ini yang membuat kita bingung semuanya ya. Karena pengembangan kompetensi yang masih dikejar-kejar sertifikasi itu adalah sebagai pertimbangan penilaian. Nah, jangan lupa juga dengan kepala sekolah. Nah, terus yang keempat, pantau PMM sehingga telah tersepakati sebelum tanggal 31 Januari, Bapak Ibu. Hari ini sudah tanggal 30, monggo yang belum sepakati, segera sepakati. Nah, jika sudah tahap sepakati, salah atau kekeliruan bisa melakukan riset. Kalau sepakati tidak bisa melakukan riset nih Bapak Ibu, kalau baru disetujui oleh kepala sekolah, itu masih kita bisa mengajukan lagi. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini kalau ini riset SKP yang telah diajukan, kita sudah tidak ada fitur ini Bapak Ibu ya, karena sudah ada fitur lain yang untuk menghapus rencana kerja kita. Baik Bapak Ibu, untuk website yang bisa dikunjungi, yang pertama informasi pengelolaan kinerja, itu linknya, bank jawaban, dan kendala terhadap penggunaan PMM juga bisa digunakan semua. Nanti akan kami bagikan ke kolom chat seperti itu ya. Terus Bapak Ibu, ini untuk rubrik observasi kelas. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu semuanya. Untuk penerapan disiplin positif, rubriknya bagaimana sih? Ya, yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Perilaku yang dianjurkan, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu observasinya? Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Ya, di situ bisa dilihat rubriknya Bapak Ibu, nanti akan materinya juga akan kami share nih
di panjenengan semua sehingga nanti panjenengan bisa membacanya seperti itu Bapak Ibu ya. Ini banyak sekali ini Bapak Ibu rubriknya, nanti kami materi hari ini ya seperti itu. Nanti dan juga di grup ya, di grup MGMP, jangan khawatir Bapak Ibu, nanti akan kami share jika panjenengan bisa lebih paham seperti itu nggih Bapak Ibu. Baik, Mas moderatornya tadi mana ya? Saya stop sharing dulu. Halo ya, luar biasa sekali Bu Ina. Baik Bu Ina ya, apakah masih ada materi yang ingin disampaikan? Pripun Pak Wahyu? Mohon maaf. Apakah masih ada materi yang ingin disampaikan atau kita langsung menuju ke sesi tanya jawab saja? Oke, kita ke sesi tanya jawab saja ya Pak Wahyu. Saya yakin teman-teman akan banyak sekali yang nanti pertanyaan atau mungkin malah sudah jelas semua kalau tidak ada pertanyaan. Tidak apa-apa gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata luar biasa ya ini tadi saya lihat-lihat daftar yang sudah hadir, ini ternyata ada teman-teman dari Gorontalo, Aceh, Sedang Bedagai, Donggala, Jakarta, Sumba, Lampung, Sumatera Selatan, Kutai, dan Nusa Tenggara Timur. Masya Allah luar biasa, terima kasih semangatnya Bapak Ibu. Baik, itu tadi disampaikan oleh Bu Inayah ya Bapak Ibu terkait dengan pengoptimalan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Ada 3 tahap yang setidaknya harus kita laksanakan dalam penilaian ini nanti. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga penilaian. Di mana dalam 1 tahun akan ada 2 kali penilaian ya di wilayah ya. Yang pertama adalah periode per 1, yaitu dari bulan Januari ini sampai nanti di bulan Juni. Kemudian di periode kedua itu bulan Juli sampai Desember 2024. Nah, perencanaannya dapat diambil dari mana? Tadi disampaikan Bu Inayah, bisa dilihat dari rapor pendidikan sekolah masing-masing Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya nih, mungkin ada pertanyaan lagi, terutama yang tadi ini 18 penjelasan terkait dengan RHK maksudnya, dan juga bukti dukungnya. Ini bagaimana nih? Nah, ada yang mau tanya, silakan mau mengajukan tangan, mengangkat tangan, nanti akan disampaikan kepada Bu Inayah. Dan bagi yang bertanya, silahkan untuk bisa menyebutkan nama dan juga asal sekolah gitu, Bapak Ibu, biar saling mengenal satu sama lain. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Silahkan Bapak Ibu jika ingin bertanya. Tadi ada ini Bu Inayah, ada Nova Ruslita ini yang ada di chat grup ini ya. Bertanya, kalau kita sebagai penelaah, hal-hal yang perlu kita lakukan apa saja Bu? Begitu pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Bu Inayah. Oke, Mas Wahyu, terima kasih. Ya, Bu Nova ya, tanya ya? Iya, Bu Nova. Ya, betul. Ya, monggo Bu Nova. Sampaikan dulu Bu Nova. Bu Nova dari mana ya? Dari Aceh, Bu. Keren, Aceh, luar biasa. Banyak cinta buat Bu Nova ya. Silakan Bu Nova pertanyaannya. Ya. Hal-hal yang perlu dilakukan kita sebagai penelaah, Bu ya. Penelaah apa ya Ibu? Aksi nyata atau gimana? Penelaah apa, Ibu Nova? Bisa diperjelas? Halo, Bu Nova? Apa bisa didengar suara saya?
Oke, Mas Wahyu, mungkin bisa jawab. Jadi untuk Ya. penelaah nyata, penelaah cerita praktik baik dan lain sebagainya itu adalah itu sudah itu ya lolos seleksi oleh tim PMM seperti itu. Jadi tidak semuanya misalkan kayak saya mau menelaah praktik baik teman saya itu bisa tidak, karena di situ sudah ada aturannya, itu ada penelaah yang sudah lolos dari seleksi di PMM seperti itu Pak Wahyu. Matur suwun. Oh, baik. Baik, seperti itu Bu Nova. Jadi kalau mau penelaah itu harus lolos kurasi di PMM semacam itu ya Bu Inaya ya. Iya, Oh, karena sudah ada jelas Bu Nova? seleksinya Pak Wahyu. Oh, ada seleksinya, betul. Ya, karena ada seleksinya. Betul. Baik. Selanjutnya ada Ibu Siti Rahmah ini ya, yang angkat tangan. Silahkan Bu Siti Rahmah untuk bisa mengajukan pertanyaannya kepada Bu Ina. Silahkan Bu Siti Rahmah, apakah bisa mendengar suara saya? Atau kita ke Syahra Latapeng atau Latapeng ini? Bisa mendengar suara saya? Syahra? Halo Syahra. Ya, halo Pak ya. Oke, Syahra mau bertanya kepada Bu Inaya mungkin? Karena sudah mengajukan tangan ini, sudah ngacung tangannya. Oh, ada mengajukan Gimana Syahra? Bertanya tidak? Ya. Belum. Oh, belum ada pertanyaan ya. Baik. Baik, Oh, ini saya dapat. saya melihat dari yang mengajukan tangan di chat ya, Bapak Ibu ya. Atau mungkin di Saya ada mengajukan tangan. tadi mengajukan tangan saya melihat. Baiklah, ada yang bertanya lagi, silakan ajukan tangan Bapak Ibu sekali lagi. Saya akan melihat nanti yang mengajukan tangan siapa, akan saya sebutkan namanya. Kemudian boleh nanti mengajukan pertanyaannya kepada Ibu Inaya. Ada siapa lagi ini? Edi Sujoko, Pak Edi Sujoko, mau bertanya? Oke Pak, terima kasih. Baik, silakan Pak Edi. Sebutkan nama dan dari sekolah mana ya? Iya baik, saya dari SMP 3 Ambarawa. Nama saya Edi Sujoko. Baik Pak, saya ingin menanyakan ini terkait dengan perencanaan kinerja guru ya. Itu saya mendengar kabar, apakah benar atau tidak, mohon nanti bisa ditanggapi oleh Bu Inayah ya. Yang ketika kita memilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah itu saya mendengar katanya pihak BPGP sampai hari ini belum menugaskan tim kurator dari PMM itu sendiri. Sementara ini kita kan sudah harus mengerjakan. Nah, takutnya nanti ketika dalam proses masih belum beres itu, padahal kita sudah menargetkan itu sangat berat gitu ya. Sebetulnya kebenaran informasi itu seperti apa gitu. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Baik, terima kasih Pak Edi. Hutannya di daerah pesisir yang dipengaruhi oleh di Arab. Itu classification, iya. Nomor 3 Yuda. Mohon sebentar. Tak mute dulu ya, yang sedang benar. Oke, sudah bisa. Oh, sudah ada di mute ya. Oke, Pak Edi, terima kasih. Ini Bolo Dewi ya. Oke, salah seorang pengurus juga yang luar biasa dedikasinya. Sependek pengetahuan saya nih, Pak Edi, kemarin ketika kami dengan BBGP, kalau untuk yang itu nih, yang tadi pelatihan mandiri ya, Pak. Itu berarti yang ada di PMM ya? Iya, betul. Ya, yang ada di PMM itu langsung terkoneksi, begitu Bapak, informasi yang kami dapat kemarin. Jadi kalau yang di PMM itu langsung terkoneksi, insya Allah juga bisa untuk mengisi LHK, seperti itu Pak Edi.
Ya, kalau itu ya betul, memang betul. Tapi gini, saya itu dapat informasi katanya ya. Ini informasi makanya saya tanya Bu Inayah. Apakah benar Iya. BPKP belum ada kuratornya untuk bagian itu, maksudnya menerbitkan sertifikat ketika kita menyelesaikan aksi nyata dan sebagainya itu loh. Apakah disinggung BPKP enggak itu? Terima Oh kasih. iya. Oke, terima kasih Pak Edi untuk pertanyaannya yang luar biasa. Kemarin ketika kami ada kegiatan itu ya, refleksi dan juga rapat koordinasi itu tidak disinggung sama sekali Pak Edi. Jadi memang kalau memang itu pelatihan mandiri di PMM itu nanti akan langsung secara otomatis ngeling dengan RHK Panjenengan di PMM gitu Pak Edi. Jadi memang dari pihak BPKP belum ada ya. Apalagi ini yang untuk Kabupaten Semarang karena kita kinerja itu kan juga belum mulai di tahun kemarin. Jadi nanti nggak tahu itu juga untuk yang kinerja kita nyambung atau enggak di tahun 2024 bagaimana kita juga belum tahu seperti itu Pak Edi. Dan kemarin pesan dari Bu Mulyati, salah satu widya suara dari BPKP, bahwa karena ini sistem itu setiap detik berubah, setiap menit berubah, kita wait and see saja. Kemungkinan besar ya kita nggak tahu kita besok bisa berubah apa dan sebagainya, seperti itu Pak Edi. Jadi memang kita harus sabar, jangan putus semangat Bapak Ibu guru sekalian, dan terus yang penting adalah panjenengan semua fokusnya tadi ya di yang perencanaan yang nomor 1 itu praktik pembelajaran, dan yang keempat adalah perilaku kerja, seperti itu Pak Edi. Untuk yang kedua insya Allah lah kalau kita tidak tidak mencapai poin tersebut, saya yakin Bapak Kepala Sekolah akan mempunyai kebijakan tersendiri untuk memberikan penilaian. Dan saya yakin semuanya teman-teman nanti di sini insya Allah nilainya baik seperti itu ya di SKP kita tahun 2024, dan nanti insya Allah semuanya itulah tidak ada masalah. Seperti itu Pak Edi, matur suwun. Baik, makasih Bu. Iya, sama-sama Pak Edi, luar biasa sekali pertanyaannya. Baik, sudah jelas ya Pak Edi ya. Baik, kita masih membuka 2 termin pertanyaan ini Bapak Ibu. 2 pertanyaan, penanya silakan untuk bisa mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Ini ada Pak Gregorius Agung. Siap, ya terima kasih Pak Wahyu. Oke, silakan. Halo. Ya, silakan sebutkan nama dan Pak juga Wahyu. Ada 2 pertanyaan kalau boleh ya. Yang pertama, ada sempat saya ketahui tentang bahwa penilaian itu per Februari, padahal di PMM sampaikan itu mulai Januari. Contohnya webinar ini kemarin saya mau ikut itu juga ragu apakah dipakai atau tidak dalam masuk hitungan itu. Tapi kemudian saya putuskan lah pokoknya kanggo apa tidak terpakai, yang penting ikut dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan hubungannya dengan Dapodik Pak Wahyu. Contohnya ketika jam mengajar itu harus 24 jam. Padahal di aturan yang baru kan ada segala macam wali kelas atau mungkin jam piket dan lain-lain itu dimasukkan termasuk hitungan. Selama ini pelaksanaannya tidak sinkron dengan Dapodik. Itu bagaimana menyikapinya? Terima kasih Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Greg. Ada 2 pertanyaan Bu Inayah. Yang pertama tadi Januari ini kan masih tahap perencanaan ya Bu Inayah, sedangkan webinar ini kita laksanakan di bulan Januari ini. Nanti masuk poinnya karena sebagai mata player yang kita care, kegiatan ini memiliki 4 poin untuk di PMM kita. Kemudian yang kedua tentang Dapodik dan juga jam yang ada di Dapodik dan juga di realitanya itu berbeda. Nanti begitu ya, silakan dulu. Oke, terima kasih Pak Greg untuk pertanyaannya. Nah, ini Mas,
dengan tanya pasti kemarin saya mendapatkan jawabannya dari yang tadi penanya sebelumnya dari Pak Edi Sujogo. Menurut Perdirjen 7607 itu Bapak penilainya memang mulai Januari sampai Juni. Jadi jangan khawatir, ini nanti tetap bisa dipakai. Seperti itu. Nah, terus kaitannya dengan 20, saya tidak bisa matur di sini Bapak Ibu, karena itu kaitannya bukan dengan saya ya. Yang saya akan adalah tentang tadi ya perencanaan kinerja pertanian, karena untuk Bapak itu mohon maaf pengetahuan saya untuk kedapodikan itu memang oh iya sekedar gitu 24 jam dan sebagainya seperti itu Pak Gregorius Agung. Jadi mohon maaf kalau untuk yang dimasukkan di PMM ini setahu saya karena sudah mengajar terus juga ada tugas tambahan seperti itu tidak ada kaitannya 24 jam dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak. Tetap sepedek pengetahuan saya. Seperti itu. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Inaya. Ya, jadi tetap bisa di itu ya Pak. Tetap bisa dipakai nanti sertifikatnya. Santai saja. Dan jangan lupa nanti kita tanggal 27 ya, Mas Wahyu ya? Betul, tanggal 27. Iya, tanggal 27 kita ada English Fest, kita berbagi praktik baik. Ayolah kita semuanya kumpul-kumpul di situ semua teman-temannya. Nanti ada bisa juga dapat sertifikat sebagai peserta dan juga narasumber. Tapi intinya adalah kita berbagi ilmu satu sama dengan yang lain dan akhirnya bisa kita terapkan kepada semua murid-murid kita. Seperti itu. Terima kasih. Dan kami juga nanti usahakan untuk live di Instagram kami, Bapak Ibu mungkin yang berada di luar Kabupaten Semarang atau di luar Jawa, jadi mungkin bisa disaksikan tayangan kami, kegiatan kami English Fest 2024 sebagai bahan referensi. Siapa tahu mungkin ingin mengadakan English Fest di sekolah atau di MGMB Bapak Ibu masing-masing seperti itu ya Bu ya. Baik, apakah masih ada waktu untuk bertanya? Berarti nanti live ya, Pak Wahyu. Gimana? Nanti kita live Instagram ya. Kita nanti live di Instagram, Masya Allah. Oke. Ibu dekat hadirnya untuk upload fotonya kok sulit ya? Gimana Ibu? Ibu Ana Prasiwi, betul? Bertanya bagaimana tadi? Mohon maaf kurang jelas. Screenshot Mohon ya? maaf Ibu. Ibu Ana. Tadi Bu Ana menghentikan penangkapan saya ya untuk upload bukti screenshotnya sulit ya. Iya, betul. Ada kendala dengan itu nggak Bu? Ada kendala dengan Ini teman-teman di SMP 1 pada kesulitan upload fotonya nggak masuk itu nggak jalan-jalan. Bisa Ibu? Teman-teman di SMP Ungaran ya. Pada ngupload fotonya nggak jalan-jalan. Bisa Bu? Bisa Ibu? Belum bisa. Ini teman-teman di SMP 1 Ungaran belum bisa ngupload fotonya nggak jalan-jalan. Oke, nggak jalan-jalan ya. Oke, tapi saya bisa Ibu. Saya bisa Ibu. Ini saya sudah berhasil. Ini sudah saya coba juga. Lama mungkin internetnya mungkin ya kan. Iya. Hambatannya di itu upload fotonya saja. Iya. Upload Tapi ini saya bisa Bu, bukti fotonya screenshot mengikuti kegiatan, saya upload foto bebas, itu bisa. Ya, Gitu. coba saya coba lagi. Oke. Nanti kalau ada itu ada kendala bisa japri saya ya Ibu ya. Ya, siap. Matur suwun. Ya, nggih, sami Ibu. Nah, mungkin yang kesulitan screenshot pakai laptop bisa menggunakan itu ya shortcut di laptop Bapak Ibu yang tulisannya PRT-SC itu ya Bapak Ibu, itu namanya untuk screenshot menggunakan laptop. Nanti akan tersimpan di folder foto biasanya di C. Bapak Ibu silakan cari saja di sana kalau mungkin sekiranya Bapak Ibu menggunakan laptop. Terus ada yang bertanya, apakah webinar ini mendapatkan sertifikat? Betul, mendapatkan sertifikat. Maka dari itu, silakan ada link absen yang kita share, ada Google Form di situ. Silakan untuk bisa diisi, tuliskan nama dan asal sekolah dan juga sekali lagi screenshot dari webinar ini. Ya, screenshot webinarnya nih. Nanti sertifikatnya di mana ya Bapak Ibu?
Bagaimana Ibu Elmi, sorry, mohon maaf. Sertifikatnya kirim kemana ya, Pak? Oke, nanti akan kami kirimkan kan di itu ada itu ya. Ada email ya, nanti akan kita kirimkan ke email masing-masing. Baik, Bu. Pak, link Ya. akunnya di mana, Pak? Ya? Ada di link chat, Bapak Ibu silahkan diklik itu. Saya sudah membagikan, Bu Inaya juga sudah membagikan. Yang berwarna biru, diklik saja nanti akan langsung diarahkan ke Google Form. Silahkan boleh diisi di situ. Baik, ada satu penanya lagi nih sebelum kita closing webinar kita. Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu silahkan, terkait tentang pengelolaan kinerja kita di PMM. Insya Allah mudah ya Bapak Ibu ya. Dilihat saya ada 18 poin tadi yang disampaikan oleh Bu Inayah, dicari saja yang mudah. Kalau sekiranya yang perlu verifikasi di PMM kok terlalu lama gitu ya, skip saja, cari yang lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Paling mudah ya guru penggerak nih yang masih on proses gitu kan, wah bisa nih langsung di poin maksimalnya 148. Ada yang bertanya lagi silakan. Masih membuka. Saya Pak Wahyu. Oh ya, oh Pak Agah ya, silakan Pak Agah bertanya. Ya, pertanyaan saya mungkin agak spesial Pak. Ini saya udah mempelajari banyak, tapi sampai saat ini untuk akun belajar ID saya kan nggak bisa masuk, jadi masih munculnya ke SD. Ternyata teman-teman yang mutasi dari SD ke SMP juga banyak yang masih kendala. Itu sementara dari sekolah emang dimaafkan, tapi dari sistem apa masih dimaafkan itu Mas Wahyu? Mungkin dari MGMP ada solusi lain. Makasih. Baik, Bu Inaya, ya ini kebetulan nih ada sejumlah teman nih, terutama yang P3K baru ya, dari SD ke SMP semacam itu akun belajar ID-nya berubah ini Bu Inaya. Bagaimana ini solusinya Bu Ina? Bu Ina ya? SMP 3 juga. Halo. Ya, silakan. Ya, ini ada juga kemarin kebetulan juga guru bahasa Inggris Bu Madunita itu. Beliau kemarin juga guru dari SD, Bapak. Nah, terus kemarin memang terhambat di akun belajar.id-nya. Tapi setelah itu tolong dong bisa masuk ke helpdesk seperti itu. Jadi dengan usahakan di mana-mana ke helpdesk atau mengajukan akun baru, insya Allah bisa Pak. Karena kemarin memang Bu Madunita saya sarankan seperti itu. Jadi ke helpdesk dulu. Bagaimana kalau ini biasanya langsung ditangani oleh dari kapten ke kaptennya belajar ID seperti itu dan bisa mengajukan Bapak seperti itu. Sudah Bu, kemarin bahkan saya didampingi oleh Pak Eka ya kaptennya, dan juga Mas Amri dari Dinas Kabupaten juga ternyata masih belum ada solusi gitu Bu. Nah, sekarang saja nggih Pak Yun Sewu, Mas Eka itu kan kaptennya ya Kabupaten Semarang, Mas Amri juga kaitannya dengan itu. Beliaunya yang harusnya yang lebih berhubungan dengan akun belajar.id, bukan dari MGMP, Bapak mohon maaf, jadi saya tidak bisa membantu. Harusnya memang dari operator sekolah, dari operator kabupaten mungkin bisa Pak Agah seperti itu. Gitu. Tapi kemarin kejadian di SMP 3 Bu Madunita itu juga angkatannya Pak Agah itu sudah beres Pak untuk pengajuan akun belajar.id-nya sudah pindah, sudah mutasi ke SMP seperti itu Bapak. Jadi sudah tidak ada masalah lagi. Jadi kalau untuk masalah sistem dan sebagainya, mohon maaf Bapak, kami dari MGMP memang bisa membantunya juga hanya mengarahkan tadi bisa ke sini seperti itu, atau langsung ke pusat bantuan Pak. Atau mungkin bisa membaca lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di pusat bantuan. Saya yakin itu juga akan banyak pertanyaan yang sama. Karena untuk bahasa Inggris itu memang sesuatu nggih. Ada yang pindah dari SD ke SMP, nanti Mas Wahyu juga akan pindah ke SD. Sedih saya, waduh. Seperti itu. Jadi mohon seperti yang dilakukan Bu Madunita kemarin,
mengajukan baru lagi ya Bu Madinita ya. Kebetulan orangnya di sini mengajukan lagi yang baru dan bisa seperti itu Pak Aga. Pak Aga sudah mencoba untuk mengajukan yang baru? Ya baru kemarin Bu. Oke, sudah Iya. di-approve belum? Belum, menurut Pak Eka nunggu 4 hari kerja katanya. Oke, nggih. Enggak apa-apa Pak Aga, tetap semangat gitu nggih. Tapi insya Allah nanti menurut saya itu akan ya seperti yang saya kemukakan tadi bahwa yang namanya sistem itu saya yakin setiap menit berubah, setiap detik pun berubah. Jadi jangan khawatir Pak Aga, pasti akan ada solusi dari masalah-masalah seperti yang dialami Pak Aga seperti itu. Dan tetap kita berkoordinasi dengan MGMP gitu nggih Pak Aga nggih. Luar biasa pertanyaan yang luar biasa Pak Aga. Ya, makasih Bu. Sami-sami Pak Aga. Ya, Baik, selamat pertanyaan- pagi. Ya, baik. Pertanyaan dari Pak Aga tadi merupakan pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Terima kasih sekali lagi mengucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir dari awal tadi sampai akhir hari ini dalam webinar ini. Semoga ini Tri Astuti Arwinarti selaku pengawas bahasa Inggris MGMP. Jangan lupa Pak PJ-nya juga disenggol Mas Wahyu. Oh iya, ada penjam kita juga Pak Hana. Halo gitu dong. Iya. Kayaknya tadi nggak bisa masuk mungkin. Oh nggak bisa masuk ya, beliau adalah Kepala SMP Negeri 2 Suruh yang juga merupakan. Dan luar biasa Pak Wahyu hari ini 250 peserta. Betul ye. Full. Terima kasih loh ya. Ya, Dan tepuk ternyata tangan untuk Anda saya dengan kaget loh, semua. Ina. Saya kaget ternyata seluruh Indonesia loh ini, hampir semuanya ada tiap-tiap pulau ada perwakilannya. Pak Wahyu sampai Iya. sekarang belum ngisi nih absennya Pak. Hah? Bagaimana Ibu? Absennya sampai sekarang belum ada nih. Di chat Ibu, di chat Bisa ada Bu, dilihat di kolom chat, chat saya sudah Ibu. nge-share itu. Bu Sudah share Kusmiati lagi, juga Bu. baru saja Sudah nge-share share. itu, silakan di-share. Di kolom chat ini, kolom chat. Sudah nemu belum? Sudah ketemu belum? Nanti Nah kalau itu Pak Haryadi. ada sertifikatnya di mana nih bisa lihat? Di mana Ibu? Kalau sertifikatnya nanti Akan dikirimkan ke email Ibu. ke email Bu. Ya betul. Oke, baik Pak Wahyu. Baik, Monggo. ya, Bapak Ibu, terima kasih. Dan nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan insya Allah, kedepannya MGMP Bahasa Inggris juga akan sering melakukan webinar semacam ini, Bapak Ibu. Jadi ditunggu event-event selanjutnya yang tentu saja dan satu lagi nih, ada poinnya untuk bisa masuk di PMM Anda. Baik, akhirnya selaku moderator,